Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah terutama yang menjadi penasaran di diri saya sendiri. Karena ini menyangkut nama salah satu jalan yang berada di kota Jambi, dan jalan ini setiap hari saya lewati. Jalan apa itu? Yaitu jalan Profesor HMO Bafadal. Jadi saya berpikir, siapa beliau ini? Kok bisa namanya itu dicatutkan menjadi nama jalan di kota Jambi? Dan kita tahu jalan Profesor HMO Bafadal ini hanya ada di kota Jambi karena bukanlah seperti nama jalan nasional seperti Hayam Wuruk, Gajah Mada, Siliwangi, dan banyak lagi yang lain ya, DI Panjaitan dan sebagainya. Itu kan nama jalan-jalan nasional. Nah, ini HMO Bafadal ini pastilah orang Jambi, dan saya penasaran dengan sosok beliau, mengapa nama beliau dijadikan nama salah satu jalan di kota Jambi. Pastilah sumbangsih yang diberikan beliau itu sangat-sangat besar untuk kemajuan daerah tersebut, yaitu daerah Jambi. Nah, langsung saja, beliau ini adalah Profesor Haji Muhammad Umar Bafadal. Jadi disingkat HMO. Dulu kan tulisannya OMR. Umar Bafadal, makanya dibuat HMO Bafadal. Dan beliau ini adalah salah satu tokoh ulama di Jambi dan tokoh pendidikan di Jambi sendiri. Nah, untuk ke awalnya kita akan menceritakan tentang sejarah Bafadal itu masuk ke Indonesia, terutama kota Jambi. Jadi Bafadal ini adalah salah satu suku ataupun marga dari bangsa Arab, tetapi bukan termasuk Alawiyin. Alawiyin ini adalah suku ataupun marga yang berhubungan dengan keturunan daripada Rasulullah SAW, seperti Al-Atas, As-Sihab, habis itu seperti Barakbah, dan banyak lagi yang lainnya. Itu Alawiyin, yaitu suku ataupun marga bangsa Arab yang berhubungan dengan silsilah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan di satu pihak lagi ada suku ataupun marga bangsa Arab yang tidak tersangkut ataupun tidak terpaut dengan silsilah daripada keturunan Nabi Muhammad, yaitu lebih cenderung dikenal sebagai suku Masyah ataupun ya keturunan bangsa Arab, tetapi tidak mempunyai hubungan silsilah dengan keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan salah satunya yaitu Bafadal. Jadi Bafadal adalah suku ataupun marga bangsa Arab yang tidak mempunyai hubungan keturunan daripada Rasulullah SAW. Ada Bafadal, ada Baridwan, walaupun nama saya Ridwan ya, tapi ada memang Baridwan. Jadi itu bukan suku dari Alawiyin ataupun yang suku yang berhubungan dengan silsilah keturunan daripada baginda Rasulullah SAW. Nah, sejarah masuknya Bafadal ini ke Indonesia, terutama ke Jambi, yaitu dibawa oleh Syekh Ahmad Sufi. Jadi Syekh Ahmad Sufi ini berasal dari Arab ya, dari Arab, dan dia berhijrah dari Arab berdua dengan saudara kandungnya yaitu Muhammad. Namanya Muhammad. Nah, si Syekh Ahmad Sufi bin Ahmad Bafadal ini, mereka berdua berhijrah ke India pada tahun sekitar 1710 Masehi, di India, di kota Ahmad Abad, Surat, Baijafur, dan lain-lain. Jadi mereka sempat menetap di India. Nah, Ahmad Sufi itu melanjutkan perjalanannya ke Indonesia, sedangkan sang saudaranya yaitu Muhammad itu menetap di India. Nah, si Syekh Ahmad Sufi ini bergerak ke Indonesia melalui jalur Kolombo, dan pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia itu di daerah Aceh. Daerah Aceh di masa kepemimpinan Sultan Perkasa Alam.
masuk ke Aceh, terus beliau hijrah ke Palembang di masa Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago ataupun raja daripada Palembang Darussalam yang kedua. Nah, di Palembang ini beliau bertemu dengan Husain Barakbah, penyiar agama Islam di Jambi, dan mengajak beliau untuk ikut ke Jambi. Dan selain daripada Syekh Husain Barakbah, beliau juga diajak ke Jambi oleh Syekh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus II, ataupun sebagian riwayat mengatakan beliau ini adalah Datuk Paduka Berhalo. Jadi yang mengajak si Syekh Ahmad Sufi bin Ahmad Bafadal ini untuk masuk ke Jambi dan menyiarkan agama Islam di Jambi itu. Nah, jadi pada tahun 1725 berangkatlah Syekh Ahmad Sufi ini ke Jambi. Nah, menurut Fauzi M.O. Bafadal, bahwasanya ibu daripada Sultan Taha adalah keturunan Bafadal. Jadi Sultan Taha ibunya itu adalah seorang keluarga besar Bafadal. Nah, kita langsung ke tokoh utamanya, yaitu Haji Muhammad Umar Bafadal. Beliau lahir pada tahun 1914 dan meninggal ataupun wafat pada tahun 1986. Beliau lahir di tahun 1914 di Kampung Pasar, di depan Masjid Raya Magatsari. Jadi di depan Masjid Raya Magatsari di Pasar pada tahun 1914. Beliau lahir di situ, dan nama ayahnya Umar bin Abu Bakar Bafadal, nama ibunya Halimah binti Utsman. Itu nama ayah dan ibunya. Tetapi saat kecil beliau diangkat anak oleh Abdul Rahman Bafadal atau lebih dikenal dengan Walid Laud. Jadi diangkat anak oleh Abdurrahman Bafadal. Dan di saat umur beliau masih 4 tahun, beliau diajak ke Tanah Suci oleh ayah angkatnya tersebut. Dan balik dari sana pada tahun 1912 sampai 1927, beliau masuk sekolah Belanda. Dan setelah itu, beliau melanjutkan sekolahnya di Jamiat Al-Khair Jakarta sampai tahun 1931. Jamiat Al-Khair Jakarta sampai pada tahun 1931. Dan kembali lagi ke Jambi, belajar di Madrasah Nurul Iman. Wah, ini salah satu madrasah yang terkenal, tua dan berbobot di Jambi, yaitu Nurul Iman. Nah, ketika beliau belajar di Nurul Iman, beliau juga belajar sampingan, yaitu belajar bahasa Belanda. Karena pada saat itu kita masih di bawah pengawasan Belanda ya, itu. Nah, pada tahun 1937 beliau mengajar di Madrasah Al-Khairiyah Pasar. Nah, di Madrasah Al-Khairiyah Pasar itu pada tahun 1937 tersebut beliau melakukan sebuah pembaharuan, revolusi di dalam pendidikan daripada madrasah itu. Beliau di situ tidak mewajibkan santri-santri itu menggunakan kain sarung dan peci, tetapi lebih open dengan kebudayaan yang saat itu sedang berkembang dan biasa-biasa aja. Jadi antusias daripada masyarakat awam untuk belajar agama itu lebih terbuka, karena pada dahulu itu belajar agama itu cenderung lebih besar dipengaruhi oleh keturunan. Jadi karena ayahnya, datuknya itu pemuka agama, maka dia masuk juga ke agama. Bagi masyarakat awam, ya dia cuman sekedar tahu saja sudah gitu. Nah, untuk membuang image itu, Bapak Profesor H.M.O. Bafadal ini melakukan revolusi di dalam dunia pendidikan, terutama di Madrasah Al-Khairiyah Pasar. Dan semakin namanya itu kan karena dia membuat sebuah pembaharuan, otomatis nama beliau ini
tersebarlah kemana-mana, dan pada tahun 1940 beliau disuruh untuk menjadi khatib di Masjid Raya Magatsari dengan menggunakan bahasa Arab, karena Masjid Raya Pasar itu, seperti kita ketahui, Masjid Raya Pasar itu dulunya itu diurus itu oleh orang-orang keturunan dari Arab, jadi menggunakan bahasa Arab. Jadi beliau menjadi khatib di situ, dan pada tahun 1946 beliau kembali lagi membuat sebuah pembaharuan lagi. Beliau menjadi khatib di Masjid Raya Magatsari tersebut, tetapi ketika beliau menjadi khatib berkhutbah dengan bahasa Indonesia. Jadi pada saat itu banyak beberapa orang yang protes, apalagi itu sudah merubah budaya daripada masjid tersebut. Tetapi dengan argumentasi yang jelas, semuanya itu tepat, jadi nggak apa-apa, sampailah sekarang. Nah, pada saat setelah kemerdekaan, beliau ini diangkat menjadi kepala perwakilan agama, kantor perwakilan agama ya. Kalau kita bilang sekarang Depak ya, Kanwil, kantor wilayah. Nah, pada saat itu beliau menjabat di kantor wilayah Departemen Agama dari Kementerian Agama itu di Sumatera bagian tengah, tepatnya di Bukit Tinggi. Jambi itu termasuk di Sumatera bagian tengah. Jadi beliau ketuanya, tetapi beliau membuat sebuah revolusi lagi, mengundang ulama-ulama Jambi, alim ulama Jambi untuk duduk bersama, dan lahirlah dua kesepakatan, yaitu pembentukan Majelis Ulama untuk wilayah Jambi dan Yayasan Pendidikan Islam, yaitu YPI. Jadi ada dua kesepakatan dari kongres tersebut, Kongres Alim Ulama Jambi, yang diperakasai ataupun diotai dari Bapak HMO Bafadal ini. Nah, lahirlah dua keputusan besar pada saat itu ya. Jadi beliau ini masih memikirkan bagaimana pendidikan di Jambi, terutama pendidikan agama, karena setelah masuk, kita bilang di madrasah, kalau kita bilang sekarang madrasah aliyah ya, itu masuk ke perguruan tingginya mereka harus ke Bukit Tinggi, Padang atau Padang Panjang. Jadi masyarakat Jambi harus keluar. Nah, melihat hal itu, Bapak HMO Bafadal itu berusaha untuk membuat sebuah perguruan tinggi di Jambi, yaitu Perguruan Tinggi Al-Hikmah dengan satu fakultas, yaitu Fakultas Syariah. Dan beliau berhasil, dengan beliau dan tim dan sahabat-sahabat yang lain itu berhasil menegrikan fakultas syariah tersebut dengan cara mencangkok, kalau kita bilang, dengan cara ya yang menstandarnya itu dari IAIN Syarif Hidayatullah, sekarang sudah menjadi UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Jadi mencangkok. Dan setelah beberapa lama Fakultas Syariah dari yang ini tadi itu dialihkan itu ke IAIN Raden Fatah Palembang. Jadi dialihkan ke IAIN Raden Fatah Palembang dan beliau menjadi wakil dekan. Sebelumnya beliau dekan. Nah, sekarang dia menjadi wakil dekan. Dan pada saat itu sekitar tahun 1960-an itu Jambi, organisasi kepemudaan Jambi dan organisasi lainnya meminta Jambi itu berdiri sebagai provinsi sendiri. Dan terakhir disahkan oleh negara Republik Indonesia bahwasanya Jambi menjadi provinsi tersendiri, menjadi provinsi sendiri, bukan menjadi Sumatera bagian tengah lagi, tetapi Jambi adalah provinsi Jambi. Dan di saat itu juga Bapak Profesor HMO Bafadal menganggap ini adalah sebagai peluang untuk masyarakat Jambi mempunyai sebuah perguruan tinggi agama Islam di Jambi. Dan terakhir dari keputusan Kementerian Republik Indonesia, tepatnya di tahun 1965, mengeluarkan SK untuk pembentukan panitia persiapan IAIN di Provinsi Jambi. Jadi pembentukan panitia persiapan. Dan akhirnya pada tahun 1967 melalui SK nomor 84 tahun 1967, Kementerian Agama mengesahkan berdirinya IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin.
di Provinsi Jambi, hasil daripada perjuangan daripada Bapak HM Obah Fadal bersama tim dan pemerintah Provinsi Jambi pada saat itu berhasil berdirilah yang saat ini menjadi UIN, kebanggaan masyarakat Jambi. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa perjuangan dari beliau ini. Dan di saat itu beliau menjadi dekan di Fakultas Syariah, dan beliau juga sempat menjadi pembantu rektor, kalau bahasa kita sekarang pembantu rektor, dan sempat 2 periode menjadi rektor sampai pada tahun 1985 ya. Dan pada tahun 1980 beliau dianugerahi menjadi guru besar, terutama di ilmu hadis, makanya, dan nama beliau juga Profesor Haji Muhammad Umar Bafadal, dan beliau wafat atau meninggal dunia pada tahun 1986. Luar biasa, perjuangan yang luar biasa untuk mewarnai Jambi dengan pendidikan Islam, dengan berdirinya Universitas Islam Negeri Kebanggaan Masyarakat Jambi, yaitu UIN Sultan Taha Saifuddin. Masya Allah. Dan beliau, nama beliau dibuat ataupun diabadikan menjadi salah satu nama jalan di kota Jambi. Kalaulah nama ini tidak dibuat menjadi nama jalan, otomatis saya yang sebagai pendatang di Jambi ini pasti nggak tahu sosok beliau. Tetapi dengan dibuatkan nama beliau menjadi salah satu nama jalan di kota Jambi, sehingga kita bisa mengetahui sosok daripada beliau ini yang luar biasa untuk pendidikan Islam di Provinsi Jambi. Masya Allah. Dan apabila ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan saran, tokoh mana lagi yang ingin kita kupas biografinya agar kita lebih kenal dengan sumbangsih yang luar biasa dari mereka ini sehingga bisa kita nikmati sampai sekarang, silahkan komen di bawah dengan sarannya. Dan apabila ada ucapan saya yang salah, terpeleset atau segala macam, dan perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.